Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini kami warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan yaitu tentang desain tata kelola proyek sistem layanan digital terintegrasi. Sebelum kami mulai, perkenalkan nama saya Safatul Umah dan rekan saya yaitu Indah Febrianti dan Siti Munawwarah Yasminuz Zahra. Oke, selanjutnya. Latar belakang dan ringkasan eksekutif, permasalahannya yaitu saat ini layanan organisasi beroperasi dalam silo berkotak-kotak yang menciptakan redundansi data dan inefisiensi anggaran dan memperumit birokrasi bagi masyarakat. Tantangan proyek yaitu terdapat risiko resistensi internal, ego sektoral, serta potensi konflik kepentingan dalam pengadaan vendor. Solusi strategisnya yaitu transformasi digital di sektor publik bukan sekedar implementasi teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam tata kelola dan budaya organisasi. Kami merekomendasikan penerapan struktur strong matrix, pembentukan steering, komit, dan penerapan fakta integritas. Selanjutnya. Tujuan dan manfaat tata kelola. Tujuannya yaitu yang pertama merancang struktur organisasi lintas fungsi yang efisien. Yang kedua memetakan peran dan tanggung jawab racit secara jelas. Yang ketiga membangun mekanisme eskalasi keputusan yang terdokumentasi. Manfaat utamanya yaitu resolusi konflik yang cepat, mitigasi risiko proaktif, serta transparansi anggaran dan kinerja. Selanjutnya. Analisis lingkungan dan pilihan struktur. Karakteristik sektor publiknya yaitu kewenangan terdistribusi di unit fungsional dengan regulasi masing-masing. Di sini kita akan menggunakan strong matrix. Mengapa strong matrix? Yang pertama, otoritas PM. Manajemen proyek memiliki wewenang signifikan atas sumber daya. Yang kedua, efisien. Spesialis seperti hukum, keuangan, dan IT berkontribusi tanpa pindah permanen dari unit asal. Yang ketiga, check dan balance. Otoritas ganda meminimalkan manipulasi laporan. Oke, selanjutnya. Pemetaan peran atau matriks rasi. Sponsor proyek, pengambilan keputusan tertinggi, penyedia anggaran, dapat dan pelindung dari intervensi politik. Yang kedua, business owner, kepala dinas, menetapkan syarat fungsional sesuai regulasi, namun tidak mencampuri teknis eksekusi. Yang ketiga, project manager, independen, pemimpin eksekutif yang mengatur jadwal, vendor, dan mencegah scope creep. Yang keempat, vendor eksternal, pelaksanaan teknis dengan batasan akses data yang ketat. Yang kelima, strategi isolasi risiko, yaitu pemisahan kendali antara business owner dan project manager untuk menutup celah nepotisme. Selanjutnya. Selanjutnya ada mekanisme tata kelola dan eskalasi keputusan proyek. Nah, di sini untuk mekanisme tata kelola dan eskalasi keputusan proyek, proyek layanan digital yang melibatkan banyak unit organisasi memerlukan tata kelola yang jelas agar pelaksanaan proyek berjalan efektif. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan tata kelola proyek. Pertama yaitu memastikan koordinasi antara pihak berjalan dengan baik. Lalu ada untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, kemudian mencegah konflik kepentingan antar unit, dilanjut dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proyek. Kemudian dilanjut dengan struktur tata kelola proyek dibagi menjadi 3 tingkat utama yaitu ada tingkat strategis, kemudian tingkat manajerial, dan dilanjut tingkat operasional. Ini merupakan diagram struktur pengambilan keputusan proyek.
yang dimulai dengan steering commit, project sponsor atau business owner, kemudian ada PMO, project management office, kemudian dicabang menjadi tiga yaitu tim teknis, tim operasional, dan tim pengawasan, dan ditutup dengan vendor atau mitra teknologi. Untuk struktur pengambilan keputusan proyek terdiri dari tiga komponen utama yaitu ada steering commit. Untuk steering commit yaitu pengambilan keputusan secara strategis, menentukan arah kebijakan proyek, menyetujui perubahan besar seperti anggaran atau ruang lingkup proyek. Kemudian ada Project Management Office atau PMO, yaitu mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek. Kemudian ada mengatur jadwal, sumber daya, dan pelaporan proyek. Yang terakhir yaitu menjadi penghubung antara pimpinan, tim proyek, dan vendor. Untuk tim teknis proyek, yaitu melaksanakan pengembangan sistem layanan digital, melakukan integrasi dan pengujian sistem, kemudian yang terakhir menyiapkan implementasi layanan kepada pengguna. Kemudian di sini ada mekanisme eskalasi keputusan. Dalam pelaksanaan proyek, berbagai permasalahan dapat muncul baik yang bersifat teknis maupun strategis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme eskalasi keputusan yang jelas. Di sini terdiri dari dua macam, yaitu ada tahapan eskalasi masalah dan mekanisme ini bertujuan untuk yang pertama yaitu ada tahapan eskalasi masalah tim teknis, yaitu menangani masalah permasalahan teknis awal. Kemudian dilanjut dengan jika masalah berdampak pada jadwal atau koordinasi akan dilaporkan ke PMU. Untuk yang terakhir yaitu ada jika masalah berdampak strategis dieskalasikan ke steering commit. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari mekanisme. Yang pertama mempercepat penyelesaian masalah, yang kedua menjaga kelancaran pelaksanaan proyek, dan yang terakhir memastikan keputusan diambil sesuai kewenangan. Di sini ada kerangka etika dan akuntabilitas proyek. Proyek sektor publik tidak hanya menentukan keberhasilan teknis, tetapi juga harus dilaksanakan dengan prinsip etika dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan satu, proyek menggunakan sumber daya negara, kemudian dilanjutkan dengan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, dan memerlukan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, proyek harus dijalankan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk prinsip etika proyek sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada transparan, lalu integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Untuk transparansi sendiri yaitu berarti seluruh proses proyek dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada integritas. Seluruh pihak yang terlibat harus bertindak jujur dan menghindari konflik kepentingan. Untuk selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan proyek memiliki penanggung jawab yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir ada profesionalisme, yaitu seluruh anggota tim menjalankan tugas sesuai standar kerja dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, analisis risiko strategis, yakni tantangan eksekusi dan juga dinamika politik alternatif. Ada tiga. Yang pertama yaitu ego sektoral dan juga sindrom silo, yang dimana ada dua. Yang pertama, keengganan unit fungsional berbagi data dan juga potensi resistensi mempertahankan legacy sistem. Lalu, ketantangan dan dinamika yang kedua yaitu ketergantungan vendor atau disebut vendor lock-in.
Ada dua, yakni yang pertama, resiko kehilangan kendali atas arsitektur data dan juga source code. Lalu yang kedua, potensi monopoli pemeliharaan oleh vendor di masa depan. Lalu untuk tantangan dan juga eksekusi dinamika yang terakhir, yakni pergeseran prioritas politik, yang dimana ancaman terhadap kesinambungan pendanaan akibat perubahan kepemimpinan dan juga atau kebijakan eksekutif. Selanjutnya, yakni strategi mitigasi dan change management. Ada yang yaitu mencegah resistensi dan juga disrupsi kerja. Ada tiga. Yang pertama, pembentukan Acts of Checks, yang dimana melatih individu berpengaruh, yakni non-manajerial di tiap unit sebagai duta sistem untuk merendam resistensi rekan sejawat. Lalu yang kedua, komunikasi yang transparan, yakni edukasi proaktif, yang dimana dengan tema sistem mempermudah administrasi bukan menggantikan posisi pegawai. Lalu yang ketiga, yakni rilis bertahap atau bisa disebut phase rollout. Ada dua, yakni yang pertama, menghindari peluncuran serentak atau biasa disebut big bang. Lalu yang kedua, fokus pada pilot project di satu atau dua unit percontohan untuk menciptakan quick wins dan membangun kepercayaan. Lalu selanjutnya, yakni susunan tim pergerakan proyek, yang dimana ada struktur matriks kuat di luar dari steering committee. Ada 4. Yang pertama yaitu project manager atau disebut dengan PM, bertugas pemimpin independen, penanggung jawab, integrasi, dan juga manajemen vendor. Lalu yang kedua, ada change management lead yang bertugas fokus pada komunikasi internal, pelatihan, dan juga mitigasi resistensi. Lalu yang ketiga yakni technical dan juga security lead yang bertugas sebagai pengawasan kepatuhan vendor terhadap standar keamanan data publik. Lalu yang terakhir yakni business process representative, yang dimana dia bertugas sebagai perwakilan tiap unit fungsional untuk memastikan sistem relevan dengan alur pelayaran real. Lalu selanjutnya di sini rencana jadwal atau timeline dari implementasi. Untuk estimasi waktu ada 8 bulan menggunakan pendekatan Agile Waterfall Hybrid. Ada 4 tahap. Yang tahap pertama yaitu pada bulan pertama dan bulan kedua dilakukan inisiasi dan juga analisis. Yang dimana di sini kita ditugaskan untuk finalisasi kontrak, lalu pemetaan proses bisnis, pembentukan acts of change. Lalu di tahap yang kedua, memasuki bulan ketiga hingga bulan kelima, dilakukan pengembangan juga dan juga integrasi, yang dimana di sini dilakukan mulai mengcoding, lalu integrasi API antar unit, lalu evaluasi mingguan atau bisa disebut dengan speed review. Selanjutnya masuk di bulan ke-6 yaitu uji coba dan juga pelatihan. Yang dimana tugas di sini mulai mengeksekusi program dengan dilakukan user acceptance testing atau bisa disebut UIT dan juga pelatihan komprehensif pegawai. Lalu di tahap terakhir yaitu tahap keempat, di bulan ke-7 dan juga bulan ke-8 dilakukan transisi dan juga go live, yang dimana di sini mulai meluncurkan bertahap atau bisa disebut pilot rollout, stabilisasi sistem, serah terima dokumen teknis dari vendor. Lalu selanjutnya di sini adalah kesimpulan dari proposal kami, yang dimana keberhasilan integrasi layanan digital publik menuntut transformasi tata kelola yang adaptif dan juga akuntabel. Proposal ini merekomendasikan struktur matriks kuat dengan segregasi wewenang business owner dan juga project manager guna mereduksi ego sektoral serta memitigasi konflik kepentingan. Lalu, arsitektur tata kelola ini ditunjang oleh hierarki
eskalasi berjenjang serta instrumen kepatuhan etika terpadu meliputi fakta integritas, lalu audit, dan whistleblowing. Sistem demi menjamin transparansi operasional dan juga mengeliminasi stagnasi birokrasi. Lalu secara operasional, proyek 8 bulan ini mengadopsi metodologi Agile Waterfall Hybrid guna mensinergikan kepatuhan regulasi publik dan juga fleksibilitas teknis. Resiko resistensi organisasional atau disebut sindrom silo dimitigasi secara proaktif melalui change management berbasis Eye of Change atau bisa disebut IOC dan implementasi bertahap atau biasa disebut phase rollout. Lalu komprehensivitas desain independen ini diorientasikan untuk menjamin efisiensi eksekusi, netralitas politik, serta preservasi kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Sekian, terima kasih presentasi proposal dari kelompok kami. Pergi ke pasar membeli selasi, diseduh hangat di dalam panci. Dari kami, sekian dan terima kasih. Mari wujudkan tata kelola digital tanpa ego instansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kan anak pantun nih. Nah, Asik dong. Gak SPK aja deh. Bener-bener anak pantun. Pergi ke pasar. ada pantun sob. Cakep ya. Terima kasih kamu takut sih praktis. Pergi ke pasar. Iya, usahanya kan ngomong cakep. Ulang ah, ulang ah. Ulang ah. Ulang. Ulang. Hmm. Cek menang cek dikit. Dari pas sekian. Cek. Ya mulai. Cek dulu. Sekian, terima kasih. Di sini kami ada pantun. Mungkin teman-teman bisa bilang cakep. Pergi ke pasar membeli selasi. Cakep. Diseduh hangat di dalam panci. Cakep. Dari kami sekian dan terima kasih. Mari wujudkan tata kelola digital tanpa ego instansi. Wassalamualaikum warahmatullahi Yeay. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.